Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada dan siapapun yang menonton video ini, teman-teman. Kenapa syaitan dari kalangan bangsa jin itu bisa merasuki ke tubuh manusia dengan mudah atau gampang? Apa sebenarnya penyebabnya? Penyebabnya diantaranya ya, pertama, kurangnya melakukan amal-amal soleh. Kalaupun mungkin sudah sholat, tapi sholatnya masih bolong-bolong, atau sama sekali tidak sholat, itu gampang setan tuh masuk ke tubuh manusia. Ya, kurangnya membaca ayat suci Al-Quran di rumah, terutama surah Al-Baqarah, karena kata Nabi, bila di rumah dibacakan surah Al-Baqarah, setan akan lari. Ya, kemudian kurangnya zikir pagi dan zikir petang, kurangnya atau tidak terbiasa mau tidur baca ayat kursi. Ketika masuk kamar mandi, keluar kamar mandi tidak baca doa, makan minum tidak baca bismillah. Jadi yang jelas kurangnya melakukan amal-amal soleh. Maka setan dengan mudah masuk ke aliran darah manusia. Makanya tiba-tiba ada yang kesurupan. Ya. Yang kedua, ini biasanya yang sering ibu-ibu ya di dapur di rumah, membuang air panas di belakang, baik di comberan atau di belakang, tidak baca bismillah. Ya, tidak membaca bismillah. Nah, di belakang atau di comberan itu banyak ya jin tinggal di situ atau kumpul di situ. Jadi Anda buang air panas tidak baca bismillah, jin yang di situ bisa kena siram. Akhirnya dia dendam. Dia juga punya keluarga kan. Misalnya kena anaknya, orang tuanya dendam atau keluarganya dendam, dia akan menyerang, ya, serangan balik seperti itu. Jadi kalau Anda baca bismillah, dia tawar. Ya, dia tidak akan kena. Tapi kalau tidak baca bismillah, dikhawatirkan di situ banyak jin, akhirnya ada yang kena. Akhir dendam masuk ke aliran darah, itulah kadang kesurupan. Ya. Kemudian kencing di lubang-lubang. Ya, atau buang hajat di lubang-lubang. Nah, tempat tinggal jin itu banyak di lubang-lubang. Itu disebutkan oleh Rasul. Ya, jin bertempat tinggal banyak di lubang-lubang. Makanya jangan kencing atau buang kotoran ya di lubang-lubang, karena di sana banyak mereka tinggal di sana. Nanti mereka kena, ya kan? Nah, akhirnya dia dendam menyerang. Makanya ada yang kesurupan. Ya, kemudian ketika sedang azan dikumandangkan, kalian masuk ke kamar mandi. Nah, ini bahaya. Kenapa seperti itu? Karena ketika azan dikumandangkan, setan tuh lari terbirit-birit. Ya, disebutkan ketika azan dikumandangkan, setan lari terbirit-birit sampai terkentut-kentut. Mana pintu rumah terbuka dia masuk, jendela terbuka dia masuk, dia atau bersarang dia di kamar mandi. Anda masuk di saat itu, jin tadi kesempatan untuk masuk ke Anda. Yang paling penting, yang paling dominan adalah ketika maghrib ya, karena setan pada keluar jam-jam seperti itu. Begitu dengar suara azan, mana pintu terbuka, jendela terbuka, dia masuk ke dalam, langsung
bersarang di kamar mandi. Datang Anda di waktu itu pula Anda masuk kamar mandi. Yang sering nih cewek ya, yang sering kali cewek nih mandi di saat azan maghrib. Ini bahaya. Ya, akhirnya setan kesempatan ya untuk masuk ke aliran darahnya. Itulah keluar dari kamar mandi kadang kesurupan. Tidak jarang kita jumpai seperti itu ya. Kesurupan keluar dari kamar mandi. Ini bahaya teman-teman. Ya. Kalau mandi ya sebelumnya lah. Ya sebelumnya. Jauh masih agak siang mandi. Jangan sempat matahari terbenam Anda mandi. Karena di saat azan ya dikumandangkan atau matahari terbenam, setan itu keluar. Begitu dengar azan, dia lari terbirit. Mana rumah yang terbuka pintunya, jendelanya, dia akan masuk. Kemudian dia masuk bertahan di kamar mandi. Kemudian menguap. Ya. Sebab setan dengan mudah masuk itu menguap. Makanya kalau kita menguap disuruh Nabi ditahan. Ya, ditutup, ditahan. Karena ketika Anda menguap, setan bisa masuk dari mulut yang terbuka ketika menguap. Ya, ini bahaya. Kemudian sebab berikutnya adalah panggil-panggil. Panggil-panggil, maksudnya gimana? Ada orang kadang ya melintas di tempat-tempat angker. Dia mengatakan, permisi mbah, amit mbah, numpang lewat mbah. Atau dia masuk sengaja datang ke gua, ke lubang-lubang besar atau bawah pohon kayu, mengatakan manggil-manggil. Ya, mungkin ada pohon kayu yang dianggap angker, mereka datang ke situ. Mereka anggap itu keramat. Mereka panggil-panggil dengan bahasa-bahasa yang menurut mindset mereka lah ya, yang berkembang di daerah situ. Misalnya, maaf Datuk, saya datang Datuk, saya mohon bantuannya Datuk. Atau Mbah, saya datang Mbah, saya mohon bantunya Mbah. Ini syirik ya, syirik besar nih. Atau apalagi misalnya, wahai Bolang, saya datang, saya punya hajat Bolang, saya mau minta tolong Bolang, misalnya kayak gitu. Padahal tidak ada manusia di situ, tidak ada yang spesial untuk dipanggil di situ, nggak ada orang di situ ya. Kosong, tidak ada apa-apa, ujungnya jin datang karena dipanggil-panggil. Nah, macam-macam ya, ada yang munyang, ada yang aulia, wahai aulia, wahai datuk, macam lah itu. Mereka panggil-panggil, akhirnya jadi momen ya, jin datang. Karena dalam Islam, konsep Islam tidak ada arwah gentayangan. Tidak ada arwah gentayangan. Jadi karena dipanggil-panggil, setan bisa datang. Ya, begitu. Kemudian sebab berikutnya adalah ditransfer. Ada datang ke dukun, minta supaya dibuka aura. Ya, sama dukun ditransferlah jin. Ya, dibuka aura. Atau pasang semar mesem, maka ditransferlah jin masuk ke tubuh Anda. Atau minta ilmu pengasih, ilmu penunduk sama dukun tadi ya, maka ditransferlah jin. Akhirnya jin masuk ke aliran darah Anda. Makanya kadang sering kesurupan. Kemudian yang terakhir adalah kiriman atau sihir yang sengaja dikirim oleh dukun melalui foto Anda, gambar Anda, atau melalui pakaian bekas. Sekarang teman-teman, dukun gampang ya. Kalau nggak perlu minta foto lagi, dah bisa. Dia cukup tengok aja channelnya, Facebooknya, TikToknya, YouTube-nya, ya kan? Bisa nampak. Sementara Anda tidak ada benteng diri, ya, Anda tidak zikir pagi, zikir petang, Anda tidak membiasakan baca Al-Quran di rumah,
ya itu sangat potensi, ya dukun itu ketika mau menyihir Anda itu sangat potensi, ya sangat potensi. Kalau bisa dihindari ya foto-foto, karena kecuali foto yang bermanfaat ya, yang ada maslahatnya. Tapi kalau tidak, dihindari teman-teman, karena dari situ bisa ditransfer oleh dukun untuk menyihir Anda dengan mudah dan dengan gampang, ya seperti itu. Jadi demikian saja ya teman-teman ya, mudah-mudahan paham ya bahwasannya melalui foto itu bisa kena sihir, atau melalui pakaian bekas. Makanya kalau menjemur pakaian, ya pakaiannya dijaga betul-betul, diperhatikan betul-betul ya, jangan sempat hilang. Karena sering ya kejadian-kejadian, Pak pakaianku sering hilang. Kadang-kadang pakaian dalam tuh sering hilang Pak. Hati-hati, bisa jadi ya kerjaan dukun menyuruh kliennya ya untuk mencuri pakaian bekasnya atau pakaiannya, baik pakaian luar atau pakaian dalam sama saja. Itu bisa dimanfaatkan oleh dukun untuk menyihir Anda. Ujungnya jin yang ditransfer ke tubuh Anda, kadang kesurupan, kadang sakit-sakitan, minimal sering sakit kepala, bahu berat, jantung debar-debar, ketakutan, was-was, gelisah, susah tidur malam, mimpi buruk, mudah emosi. Demikian saja teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.